ya Tuhan. Terus agar kebenaran Tuhan lebih dijelaskan lagi. Semua adalah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Kami percaya Kau adalah Allah yang adil, yang baik, yang benar. Sangat-sangat baik Tuhan. Ajar kami lebih setia lagi Tuhan. Lebih benar di hadapan-Mu Tuhan. Melalui Zoom ini kami bisa berdua benar di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya. Dengan Roh Kudus kami berdoa dengan tulus hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Mak Hong. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan eksposisi Wahyu 19. Saya persilakan hambanya yang terkasih, Bapak Elia Yusak. Persilakan, Bapak. Ya, terima kasih Bu Christina. Selamat malam semuanya. Kembali lagi kita bisa belajar eksposisi Wahyu malam hari ini di pasal 19 dan judul perikop dari Wahyu yang diberikan oleh LAI adalah nyanyian atas jatuhnya Babel. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti Zoom di FBF ini, tentunya Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata penglihatan Yohanes sejak awal, sejak pasal 1, itu berkelanjutan. Jadi seperti sebuah susunan kronologi waktu gitu, berurutan gitu. Nah, sebenarnya pasal 19 sendiri itu punya gambaran yang paling jelas adalah dari pasal 17 dan 18. Jadi 17-18 jatuhnya Babel, lalu kemudian pasal 19 menjadi sebuah perayaan atau disebut nyanyian atas jatuhnya Babel. Nah, saya membagi malam hari ini menjadi 4 bagian, 5 bagian dengan pendahuluan. Jadi pertama pendahuluannya, lalu kemudian Wahyu 19 ayat 1 sampai 5 itu tentang nyanyian atas jatuhnya Babel. Lalu kemudian Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 itu tentang perjamuan kawin anak domba. Lalu Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 itu tentang peralihan kerajaan. Dan Wahyu 19 ayat 17 sampai 21 itu tentang Mesias Kristus sendiri yang mengalahkan Mesias palsu. Jadi ada empat pengelompokan pengelompokan atau pembagian topik yang saya akan bagikan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sebelum kita bahas pasal 19-nya, kita lihat dulu di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini saya mengingatkan sekali lagi bagaimana di Wahyu itu ada kelompok-kelompok pembahasan, ya. Secara konteks luas atau kitab Wahyunya secara luas, dari pasal 1 sampai pasal 2 atau pasal 1 saja sebagai pembukaan menunjukkan siapa penulisnya dan bagaimana Yohanes mendapatkan wahyu itu di Patmos gitu kan. Nah, pasal 2 sampai pasal 3 itu peringatan kepada 7 jemaat. Wahyu 5 itu bicara soal anak domba yang menerima 7 meterai. Nah, 7 meterai yang diberikan kepada anak domba atau 7 segel yang diberikan anak domba, ketika masing-masing segel itu dibuka, dari 1 sampai ke 6 itu muncul malapetaka, tetapi kemudian jeda. Nah, jeda ketika meterai yang ketujuh dibuka, itu ternyata berbicara tentang sangkakala. Jadi nggak sampai 7 tuntas, tapi yang ketujuh itu dibuka justru muncul 7 lagi. 7 lagi yaitu 7 sangkakala, yaitu mulai dari pasal 8. Nah, itu tentang sangkakala. Nah, sangkakala juga sama, 1 sampai 6 kali sangkakala ditiup, terus ada jeda lagi.
Ketika jeda lagi, pasal sangkakala yang ke-7 sebelum ditiup, pasal 16, itu tertumpahnya 7 cawan. Nah, konteks besar ini juga menggambarkan soal detail-detail malapetaka yang terjadi selama masa pemerintahan Antikris. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti, sebelumnya masa pemerintahan Antikris itu ditunjukkan di Wahyu 13 dengan tanda binatang itu, tanda manusia. Mungkin di LAI kita tulisannya nomor 666 gitu kan. Tetapi di berbagai tafsiran ada yang tulisannya 616. Ada yang itu merupakan kode tentang Kaisar Nero. Jadi ada banyak tafsiran-tafsiran yang umumnya disebut sebagai 666. Nah, terkait dengan itu atau terkait dengan Wahyu 13 itu menggambarkan bahwa penglihatan Yohanes itu ditafsirkan merujuk kepada kota Roma. Kota Roma itu adalah kota di mana kaisar-kaisar itu memerintah. Nah, kota Roma sendiri itu nantinya juga menjadi gambaran dari Babel. Jadi kota Roma pada saat itu memang menjadi ibu kota kerajaan kafir atau ibu kota kerajaan pagan gitu kan, pemerintahan Romawi. Tetapi pada satu waktu karena Wahyu ini kan eskatologis ya, di masa depan. Pada satu waktu Roma itu kelak akan menjadi kota yang kota pusat kekristenan. Kayak sekarang kan kita melihat pusat kekristenan. Katolik dan Kristen gitu ya. Nah, tetapi dari kota itu juga ternyata muncul hal-hal yang yang tidak semestinya. Jadi pemerintahan di kota Roma di masa depan yang digambarkan dalam Wahyu itu menjadi bentuknya seperti yang digambarkan Alkitab itu seperti Babel. Nah, Babel ini adalah gambaran yang melacurkan bumi atau menyimpangkan bumi kepada perzinahan. Perzinahan itu dalam konteksnya Alkitab artinya penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap Allah lain, itu perzinahan. Bisa juga berarti literal, tetapi bisa berarti rohaninya adalah menyembah Tuhan yang lain, sekalipun itu Kristen. Nah, ini gambaran dari pemerintahan antikristus yang digambarkan kelak akan berpusat di Babel atau di Roma. Itu yang ada di pasal mulai dari pasal 13 sampai pasal 16 dan kemudian pasal 17 dan 18 Babelnya diruntuhkan. Ya, Babel diruntuhkan. Terus kemudian pasal 17 secara khusus menggambarkan bahwa kota Babel itu sebagai pelacur. Pelacur itu yang tadi saya sebutkan, melacurkan bangsa-bangsa atau melacurkan dunia kepada Allah lain. Jadi dunia ini diperintah oleh antikris sehingga mereka tidak lagi menyembah kepada Kristus, tetapi menyembah kepada antikris. Gitu. Nah, gambarannya antikris itu macam-macam, tetapi setidaknya kita tahu bahwa antikris yang digambarkan dari Wahyu itu adalah sebuah pemerintahan yang menyangkal Kristus sebagai Mesias. Gitu. Itu salah satu gambaran yang digambarkan oleh Wahyu, khususnya di pasal 17. Nah, di pasal 18, efek pemerintahan dari antikris ini bukannya buruk, tidak, tetapi secara ekonomi sangat luar biasa, sangat sekuler sekali, sangat hebat sekali secara ekonomi, tetapi juga dampaknya kesenjangan sosial, kesenjangan kehidupan itu juga drastis sekali. Jadi orang percaya pada saat itu benar-benar menderita karena memang tidak bisa ngapa-ngapain karena ekonomi dikuasai secara global oleh orang-orang yang berpihak kepada antikris. Itu gambaran di pasal 18. Nah, baru kita masuk di pasal 19. Pasal 19 ini butuh
pelan-pelan untuk mengurainya karena kita akan balik-balik lagi melihat di pasal 17, di pasal 18 gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah, di pasal 19 ayat 1 sampai 10 itu merupakan puncak puji-pujian para makhluk surgawi setelah kekuasaan Babel dikalahkan dan mereka kemudian dihakimi Allah. Ya. Nah, pasal 18 ayat 1 sampai 11 sampai 24, pasal 18 itu memang Tuhan akhirnya menghakimi Babel, ya. Nah, ada gambaran-gambaran yang menarik di dalam Alkitab yang disingkapkan di Wahyu itu tentang makhluk-makhluk surgawi, ya. Saya cantumkan di sana Wahyu 4 ayat 8 hanya ditunjukkan ada 4 makhluk bersayap 6. Terus Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 itu kumpulan besar orang dari berbagai bangsa, suku, kaum dan bahasa. Mereka berjubah putih dengan daun palem di tangannya. Semua malaikat dan tua-tua dan keempat makhluk. Nah, 4 makhluk ini sama juga dengan 4 makhluk yang di pasal 4. Jadi di surga disingkapkan perlahan dan ditunjukkan sama Yohanes, dituliskan oleh Yohanes, suasana surga termasuk makhluk-makhluk yang ada di sana. Itu yang kita dapatkan dari Wahyu. Nah, beberapa dari yang disingkapkan oleh Yohanes itu juga tersingkap di Yeskiel sebenarnya. Jadi mirip-mirip gitu. Berarti suasana surga yang dilihat Yeskiel sama suasana surga dan makhluk-makhluknya yang dilihat oleh Yohanes ketika ada di Patmos itu memiliki kemiripan, ya, makhluk-makhluknya orang tua-tua yang ada di surga dan segala macam. Terus kemudian Wahyu 11 ayat 15 sampai 18 di sana ditunjukkan ada malaikat, ada ke-24 tua-tua. Terus kemudian di pasal 15 ada orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ini orang-orang yang mengalahkan antikris. Jadi muter balik lagi. Muter balik lagi. Jadi mestinya kita bahas di pasal 19, tapi ternyata di pasal 15 sendiri sudah ditunjukkan bahwa binatang itu akan dikalahkan gitu. Ini gaya penulisannya Wahyu memang kayak siklus gitu ya, bukan siklus kayak semacam rotasi gitu, muter lagi balik lagi, spiral seperti spiral gitu. Nah, di pasal 15 gambarannya seperti itu. Nah, di pasal 19 ayat 1 sampai 8 itu digambarkan di surga ada himpunan besar orang banyak dan ke-24 makhluk ada di sana juga. Itu. Ini hanya saya sampaikan sebagai gambaran bahwa di Wahyu disingkapkan suasana surga dan makhluk-makhluk yang ada di sana yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita. Nah, di Wahyu 19 ayat 1 sampai 5 bicara soal pujian kemuliaan akan kemenangan Allah, itu kita melihat pertama adalah kekalahan dan kehancuran Babel yang sudah final. Jadi pasal 18 itu kehancuran Babel benar-benar total diluluh lantakkan, tidak ada lagi yang bisa berdiri bahkan dikatakan di pasal 18. Nah, oleh karena keadaan seperti itu, sukacita yang awalnya hanya sukacita di bumi gitu kan, karena antikris dikalahkan, kota-kota itu dihancurkan oleh orang-orang percaya dan oleh bala tentara Tuhan. Nah, kemudian sukacita ini pindah menjadi sukacita surgawi. Nah, ketika pindah menjadi sukacita surgawi, anak domba kembali atau turun. Nah, di sini tafsiran umumnya adalah anak domba turun ke bumi kembali, itu dikatakan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, nanti kita akan lihat ada beberapa tafsiran yang menunjukkan sebenarnya Kristus itu turunnya kapan gitu. Turun ke buminya menginjakkan kaki di bumi kapan gitu. Kemarin sudah belajar
keduluan belajar Wahyu 20 yang bicara soal kerajaan 1000 tahun, terus kemudian ada pertempuran terakhir, ada setan yang diikat. Nah, itu sebenarnya itu tumpang tindih dengan apa yang dibahas di pasal 19. Tapi nanti akan lebih jelasnya ketika kita melihat peta yang saya sudah coba buat menggambarkan urutan waktunya gitu. Dan tafsirannya juga saya sampaikan nanti. Nah, terus kemudian kata haleluya dalam Wahyu itu disampaikan sampai 4 kali, dan khusus di Wahyu haleluya itu dari bahasa Ibrani halal Yahweh. Halal itu pujilah, Yahweh itu Allah, pujilah Allah. Nah, Allah yang ada di Wahyu itu secara khusus dan secara spesifik, kalau Anda perhatikan, itu bicara soal Allah Bapa. Karena waktu itu aktivitasnya Yesus cukup dominan, sementara Allah Bapa itu duduk di atas tahta. Itu yang digambarkan dalam Wahyu. Jadi Allah Bapa duduk di atas tahta, aktivitas Yesus cukup dominan, ya, dominan baik itu di surga maupun di bumi, dan kemudian bahkan Yesus pun memerintahkan pujilah Allah. Pujilah Allah, maksudnya pujilah Bapa. Gitu. Nah, ini untuk beberapa orang yang salah paham akan melihat bahwa Tuhannya ada dua. Situasinya akan seperti itu gitu. Nah, harus dijelaskan lebih detail bahwa tidak seperti yang ada dalam pikiran kita, bahwa Tuhannya ada dua dengan situasi seperti itu gitu. Tidak. Hanya kita dikasih gambaran secara teks dari Alkitab. Posisi Bapa itu sedang duduk di tahtanya, Yesus dalam posisi sedang beraktivitas. Nah, dua dalam satu kesatuan ini yang agak susah masuk di logika kita. Itu mungkin pembahasannya di lain waktu ketika kita benar-benar serius membahas soal Tritunggal dan apa yang sebenarnya terjadi atau bagaimana kita memahami tentang Tritunggal. Gitu ya. Saya hanya menggambarkan seperti apa yang tertulis di teks secara literal dari Wahyu. Ya. Terus kemudian kemenangan itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata soteria. Nah, soteria ini sebenarnya sama dengan keselamatan. Ya. Tetapi ternyata terjemahannya soteria itu tidak hanya keselamatan, tetapi juga kebahagiaan atau kemenangan bahkan. Kemenangan, kebahagiaan, kemerdekaan itu menggunakan kata yang sama, kata Yunani yang sama, soteria. Nah, apa yang terjadi ketika pujilah Allah, haleluya, pujilah Allah gitu kan? Itu ada sebuah deklarasi yang dinyatakan, keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan Allah yang dihadirkan dalam penghakimannya yang adil dan kudus. Jadi di Wahyu 19 ini ditunjukkan keadilan dan kekudusan Allah. Ya. Adilnya dari sisi mana, kudusnya dari seperti apa, bagaimana itu disebut adil pengadilannya, nanti kita akan bahas di ayat-ayat selanjutnya. Masih di bagian yang sama, keadilan Allah dinyatakan atas Babel yang telah melacurkan bumi dengan kejahatan, dengan penyesatan, dan bahkan Babel itu memperlakukan orang-orang percaya itu dengan sangat keji, sehingga mereka menjadi mati martir. Ya, di pasal 17, di pasal 18 itu disampaikan bagaimana mereka atau Babel, kota Babel dan orang-orangnya itu membunuh orang-orang percaya. Pujilah Allah kita yang ayat 5 itu sama sambungan dari haleluya tadi, itu menggambarkan kesatuan Yesus dan orang-orang percaya memuji Allah Bapa. Ini sekali lagi yang tadi saya sudah uraikan, bahwa Allah yang digambarkan dalam Wahyu, kata Allah yang digambarkan dalam Wahyu, itu adalah Allah Bapa yang duduk di singgasananya.
Terus kemudian Yesus yang banyak beraktivitas, karena kita lihat dia membuka materai, dia menyampaikan firman-Nya, dia memerintah, dia mengadili, dia menghakimi, dan segala macam. Itu aktivitas-aktivitas Yesus yang kita lihat dalam Wahyu. Dan pada saat Yesus berkata, pujilah Allah kita, itu ada sebuah gambaran bahwa Yesus dan orang-orang percayanya itu menjadi satu kesatuan untuk memuji Allah Bapa. Ini sebuah gambaran di surga ya. Gitu. Ini kita sudah selesaikan bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua di Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 tentang perjamuan kawin anak domba. Nah, gambaran perjamuan kawin ini sering disampaikan dalam Injil untuk menjelaskan kedatangan kerajaan Allah. Jadi saya sudah sampaikan di layar ada beberapa ayat-ayat dalam Injil kita, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, peristiwa-peristiwa tentang perjamuan kain. Ya, Yohanes 3 ini juga soal di Kana gitu kan. Semua hal-hal yang terkait dengan perjamuan kain, perjamuan kawin ini sebenarnya merujuk kepada kedatangan kerajaan Allah, dan di Wahyu diperjelas apa yang akan terjadi. Nah, gambaran Kristus dan jemaatnya ini sekaligus sebagai kontradiksi atau antitesis atau sebagai apa ya, lawan atau sebagai gambaran yang lain, menggantikan antara gambaran Babel sebagai pelacur besar dengan para raja-raja di bumi. Jadi di Wahyu 17 dan 18, khususnya 17 yang tadi saya sudah sampaikan, Babel ini, kekuasaan antikris ini, dia melacurkan diri dengan raja-raja yang ada di bumi. Nah, raja-raja mungkin bentuknya pemerintahan. Bagaimana melacurkan? Ya mereka berkonspirasi, mereka melakukan kesepakatan, mereka melakukan perjanjian-perjanjian yang intinya semua perjanjian itu tidak mendatangkan damai sejahtera, justru mendatangkan kecelakaan, khususnya bagi orang-orang percaya. Terus juga hal-hal yang mereka lakukan ini semuanya menentang antikristus. Nah, hubungan antara antikristus dan raja-raja ini adalah hubungan Babel sebagai pelacur kepada raja-raja. Itu mereka mengikat perjanjian, dan dengan di pasal 19 Allah menggambarkan bukan itu yang aku kehendaki. Yang aku kehendaki adalah Kristus dan jemaatku, atau Kristus sebagai mempelai pria dan jemaat sebagai mempelai wanita. Ini juga digambarkan di Wahyu tentang mempelai, ya. Di sana digambarkan. Nah, paling nanti Bapak Ibu juga mungkin mengingat kisahnya tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh yang sedang menantikan kedatangan mempelai, sang mempelai. Nah, itu gambaran yang Kristus berikan soal perjamuan kawin anak domba. Jadi makin jelas, makin diperjelas di pasal 19 ini, ya. Mempelai perempuan, pengantinnya dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata gune. Gune itu sebenarnya perempuan, tetapi perempuan yang yang sudah dewasa, yang sudah siap kawin, gitu. Itu menggunakan kata gune. Nah, perempuan ini digambarkan telah siap sedia. Ya. Telah siap sedia ini bukan sekedar soal kesediaan secara fisik, secara mental, atau menjadi wanita yang siap dinikahi, tidak. Tetapi ini gambaran tentang jemaat yang matang, jemaat yang sudah dewasa, ya, dan bahkan jemaat yang dikatakan secara spesifik itu jemaat yang menang, barang siapa yang menang. Jadi ingat sekali lagi, di peringatan kepada 7 jemaat itu selalu ada perkataan
barang siapa yang menang. Jadi dalam situasi surga itu ada pembagian lagi, ada pembagian ini mungkin harus lebih diperjelas gini. Saya pakai gambaran 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Kedua-duanya sudah ada dalam suasana perkawinan, suasana pesta. Tetapi sengaja Tuhan tanda petik pisahkan mereka dengan ilustrasi bodoh dan bijak itu untuk menggambarkan lebih spesifik soal ada jemaat yang ya mereka sudah diselamatkan tetapi mereka tidak mengerjakan apa-apa. Ya, sama seperti yang digambarkan di 7 jemaat. Ya, ada yang seperti jemaat Efesus, gitu kan, sudah dalam keselamatan, tetapi mereka diam-diam saja bahkan kehilangan kasih mula-mula. Atau jemaat yang seperti Tiatira sudah menerima keselamatannya, tetapi membiarkan penyesatan ada di sekelilingnya. Gitu. Nah, secara khusus Tuhan memisahkan itu menjadi ada orang-orang yang menang, ada orang-orang yang menang dalam konteks Wahyu selalu dikatakan mereka taat, setia, dan mereka tidak menyangkal namaku. Itu indikasi atau itu persyaratan yang dikatakan orang yang menang. Nah, 5 gadis bijak itu adalah orang-orang yang menang, yang mengiringi mempelainya. Ini di 19 ini ada pemisahan. Jadi orang bisa saja diselamatkan secara status mereka sudah diselamatkan. Tetapi penghargaan, upah, bahkan posisi kelak di surga itu ada pemisahan. Ada yang diberikan mahkota, ada yang diberikan posisi, ya, di tempat duduknya berbeda. Ada yang dikatakan mengiringi para mempelai. Ini gambarannya, dan secara umum di dalam Wahyu dikatakan hanya kepada siapa yang menang. Jadi ada orang yang memang selamat, tetapi mereka tidak menang dalam kehidupannya, tidak mendapatkan upahnya. Makanya di Wahyu semakin diperjelas. Gitu. Nanti ada lagi yang namanya di Wahyu 20 sebenarnya kemarin sudah dibahas mungkin pengadilan tahta putih yang sebenarnya pembagian soal upah gitu. Ya. Nah, kata berbahagia dalam bahasa Yunani itu makarios. Nah, kata berbahagia ini adalah mereka yang diundang. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada pemisahan. Ada orang-orang yang diundang secara khusus. Jadi kalau gambaran kita secara manusia itu ada orang-orang yang tahu kita nikah, tapi belum tentu orang itu diundang, gitu kan? Tapi kalau orang-orang itu diundang, berarti punya kekhususan, punya nilai yang spesial, punya nilai yang khusus dari sisi mempelainya. Mempelainya secara khusus mau mengundang orang-orang itu. Dan orang-orang yang diundang itu dikatakan di Wahyu adalah orang-orang yang berbahagia. Kristus ketika perjamuan kawin anak domba, ketika dia menggambarkan dirinya menikah dengan gereja, itu tidak sembarangan semua gereja, tidak. Tetapi gereja bukan gereja gedung dan denominasi, ya tidak. Gereja itu jemaat Tuhan. Gitu. Dia mengkhususkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang menang, orang-orang inilah orang-orang yang diundang. Dengan konsekuensi berarti ada orang-orang yang ada dalam pesta itu, tetapi sebenarnya mereka tidak diundang. Gitu. Nah, kalau mereka tidak diundang, jelas mereka tidak menikmati perjamuan. Ini gambaran yang diberikan di Wahyu 19. Jadi ada sebuah pesta
Ya, mereka ada orang-orang yang mungkin kena suasananya pesta, gitu kan, ikut melihat suasana pesta, tetapi mereka tidak bisa menikmati pesta itu. Kenapa? Karena mereka tidak diundang, tidak mendapatkan bagian dalam perjamuan, tidak mendapatkan bagian dalam uh, uh, apa ya, pesta pesta kerajaan Allah pada saat itu, pesta perjamuan kawin anak domba. Mereka ada di surga, tetapi mereka tidak mendapatkan upahnya. Upahnya salah satunya adalah diundang untuk menikmati perjamuan. Ini gambaran di pasal 19 ya. Dan sekali lagi, kalau kita bahas Wahyu, itu peristiwa eskatologis, peristiwa yang akan di masa depan. Fungsinya apa kita mendapatkan pengajaran ini? Fungsinya menyadarkan kita untuk kita menyiapkan diri kita. Jadi bukan sok-sokan, wah saya sudah selamat, pasti saya akan diundang gitu. Enggak, justru hal ini menyadarkan kita bahwa ternyata di surga nanti kelak menurut catatan Wahyu ada pemisahannya, dan setiap kita bisa melihat diri kita sendiri, bisa mengevaluasi diri kita sendiri pada porsi di mana kita itu menang, pada porsi di mana kita itu mendapatkan bagian undangan dari pesta pernikahan itu. Apakah kita mendapatkannya? Apakah kita menang dalam kehidupan kita? Ya. Indikatornya atau indikator kemenangannya, kalau dari Wahyu adalah ketaatan, kesetiaan, dan kemudian tidak menyangkal Kristus. Itu indikator yang diberikan Wahyu. Untuk yang lain-lain saya tidak mengupas di sana. Nah, kita masuk di pasal 11 ayat 19 ayat 11 sampai 16. Peralihan kerajaan. Peralihan kerajaan ini menggambarkan dari pemerintahan yang tadinya diperintah oleh Babel, diperintah oleh antikris di atas Babel, itu kemudian Kristus datang. Ini gambaran kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di Kisah Rasul 1 ayat 11, di sana kan waktu Yesus pertama kali naik ke surga, malaikatnya kan bilang, kenapa kamu nunggu? Nanti dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi, turun dari langit dan dia akan datang lagi. Nah, ini penggenapannya ada di sini, di Wahyu 19, tapi khususnya ini eskatologis ya. Masa yang akan datang. Dia akan datang lagi. Itu. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ini menyatakan bahwa surganya terbuka dan kehadiran Tuhan digambarkan dengan wujud penunggang kuda putih untuk menghadirkan damai dengan cara menaklukkan kejahatan secara tuntas. Nah, penunggang kuda putih ini jangan sampai kita salah dengan penunggang kuda putih yang ada di Wahyu 6. Wahyu 6 di sana, penunggang kuda putihnya itu simbol dari malapetaka. Sementara penunggang kuda putih yang ini, yang turun dari surga, itu adalah Kristus sendiri. Nah, digambarkan dalam ayat 11 sampai 12 itu bahkan di jubahnya atau di pahanya itu ada tulisan yang menunjukkan siapa Kristus. Kalau enggak kita baca aja ya ayat 11 dan 12. Wahyu 19 ayat 11 ya, 11 dan 12. Alkitab kita berkata seperti ini. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan kepadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ini gambaran soal Kristus karena kalau dalam bahasa Indonesia ianya menggunakan I huruf besar, terus kemudian identitas yang ditunjukkannya menunjukkan memang itu adalah Yesus Kristus. Terbukalah surga, menegaskan
perkenanan Allah atas karya yang dilakukan oleh Kristus. Ketika surga terbuka itu, kalau di Matius 3 itu waktu pas Yesus pertama kali dibaptiskan, itu surga terbuka juga. Kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Di Wahyu 15 ayat 5 itu juga surga terbuka. Itu bukan surganya buka tutup kayak warung gitu, tidak, tetapi ini hanya sebagai simbol atau sebagai gambaran dari mana perkenanan Tuhan, perkenanan Allah Bapa atas karya Kristus, gitu, atas apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ini menjelaskan soal kata surga yang terbuka. Selanjutnya kita lihat sebagai sosok panglima perang yang kembali dari medan pertempuran dengan segala kegemilangan dan semarak seorang pahlawan. Di ayat 11-12 tadi kita sudah baca. Jadi di pasal 17 dan 18 itu Kristus sendiri yang berperang buat kita sehingga Babel diruntuhkan. Kristus menggunakan kekuatan surga untuk meruntuhkan Babel. Tapi dia belum turun di 17-18. Turunnya pas waktu di pasal 19. Jadi dia turun itu sebagai panglima, lebih ke gambaran orang yang sudah menang gitu, turun sebagai orang yang sudah menang. Dia datang dalam arak-arakan yang menghadirkan para tentara, perwira, punggawa, wali negeri, dan diikuti dengan tawanan dan jarahan perangnya. Di ayat 14 digambarkan seperti itu. Seluruh rakyat bersukacita menyambut kedatangannya karena sang pahlawan menggenapi janjinya menaklukkan binatang buas dan para kroninya. Itu nabi-nabi palsu, ya, di ayat 19. Dia mengenakan jubah seorang imam, bukan jubah seorang raja. Ini menarik, ya. Gambaran ini imam itu punya fungsi tidak sekedar memberkati, meneguhkan, terus kemudian fungsi-fungsi ritual, tidak, tetapi dia juga punya fungsi kehadiran Allah itu diwakili oleh imam. Itu gambarannya orang Yahudi, dan kita sendiri juga pernah atau bahkan mungkin sampai hari ini kita sempat mendapatkan sebuah pengertian yang umum bahwa seorang imam atau hamba Tuhan itu adalah wakilnya Tuhan atau merepresentasikan Tuhan. Nah, Kristus waktu itu tidak datang sebagai raja dengan jubah raja, tetapi jubah imam. Sehingga menarik kenapa dia sedang merepresentasikan atau menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah, bukan raja yang memerintah gitu. Sekalipun dia datang sebagai panglima perang, tapi panglima perang jubahnya imam gitu kan, unik gitu kan. Tidak bertempur secara fisik saja, tetapi dia menunjukkan pertempuran rohani gitu. Ini yang saya dapatkan gambaran yang menarik ketika Kristus datang sebagai panglima perang, tapi jubahnya bukanlah jubah jubah perang atau jubah raja gitu kan, menunjukkan kekuasaan atau otoritas, tidak, tetapi justru pakai jubah imam. Ya. Dia mengenakan jubah putih yang terbuat dari kain lenan. Kain lenan ini bicara soal kain mahal, kain yang milik bangsawan, para bangsawan. Sebagai imam besar agung, Kristus memercikkan darahnya di atas jubahnya sendiri. Jadi ayat 13 itu dia sendiri jubah itu terpercik darah, dan itu darahnya adalah darahnya sendiri. Ya.
Dia menggunakan darahnya yang kudus untuk melawan dan menaklukkan musuh-musuhnya di ayat 15. Ketika saya mempelajari ini, antara imajinasi saya menggambarkan ayat demi ayatnya, terus kemudian mencari referensi ayatnya dan gambarannya di pasal-pasal yang lain di Wahyu sendiri atau bahkan lompat ke kitab-kitab yang lain, itu cukup cukup menyulitkan, cukup menyulitkan karena tafsirannya atau gambarannya di Wahyu rinci, detail, tetapi kadang-kadang samar-samar. Kadang-kadang ini darah siapa gitu. Awalnya saya tanya, ini darahnya siapa ya? Kok ada di jubahnya gitu. Tapi kemudian saya cari buku-bukunya, saya lihat lagi, ulang, saya baca ulang, saya coba baca dari pasal 17 lagi, terus saya ketemu bahwa oh ini jubahnya Kristus sendiri. Darahnya darah Yesus sendiri, dengan maksud bahwa dia sedang menunjukkan bahwa dia melawan Babel itu dengan kekudusannya. Kan waktu di pasal apa? Di ayat 11 sama 12 tadi kan dikatakan bahwa ia setia dan yang benar gitu kan, dinyatakan seperti itu gitu. Ya. Dan di ayat 13 dan dikatakan ini, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi kemenangan atas Babel itu dengan darah Kristus dan dengan firman Allah. Itu juga disampaikan di pasal-pasal sebelumnya bahwa orang-orang yang menang atau Kristus itu menang oleh karena pengorbanannya. Jadi gambaran anak domba yang disampaikan dalam pasal 19 itu juga bicara soal pengorbanannya, darah yang tertumpah, ya, darah anak domba yang kita kenal. Terus kemudian pernyataan dia menang itu sebagai firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena di Ibrani dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua gitu kan. Yang di pasal 16, bukan 16. Di pasal 2 dulu saya sempat eksposisi pasal 2, dia itu berdiri dengan menghunuskan pedang gitu kan. Nah, pedang itu berarti tentang firman Tuhan, dan kali ini dia menunjukkan bahwa pedang itu sudah terhunus dan pedang itu mengalahkan Babel. Dan pedang itu bernama firman Tuhan, atau pedang itu adalah firman Tuhan. Pedang yang tajam dan bermata dua, itu firman Tuhan. Ini bagaimana membaca ayatnya, terus kemudian mencoba mencari referensi ayat yang lain. Agak lompat ke sana ke sini. Selanjutnya, nyala api di matanya di pasal di ayat yang ke-12 itu bicara kemahatauannya. Dulu saya juga eksposisi ini Wahyu 2 ayat 18 bahwa dia matanya dengan penuh nyala api, itu bicara soal kemahatauannya dia. Nah, ini yang kemarin saya cari, ini darahnya siapa? Dan itu adalah darah Kristus sendiri, ya, darah pertempuran, darah peperangan. Jadi ketika Kristus mati di atas kayu salib dan dia menumpahkan darah, itu adalah darah pertempuran, darah dia melawan dosa, dia darah yang menguduskan kita, darah yang ditumpahkan di atas muka bumi untuk menghapus dosa. Dan kali ini gambaran darah ini yang membasahi jubahnya itu menghapuskan atau menghancurkan Babel. Darah itu punya kuasa sampai ke everlasting gitu, sampai selama-lamanya. Jadi tidak pada masa salib saja, tetapi pada masa salib itu juga menggambarkan
waktu pas disalibkan itu kan kekalahan iblis dan sampai dibilang hai maut di mana sengatmu gitu kan, kehancuran dosa gitu kan, karena dosa terkalahkan oleh darah anak domba. Dan sekali lagi diulangi dalam pasal 19 ini, darahnya itu juga menjadi gambaran dia menghancurkan Babel. Gitu. Pasukan surga yang mengikuti atau mereka itu menunggang kuda putih juga dan memakai lenan halus yang bersih. Ayat 14. Gambaran lenan halus, gambaran mereka menunggang kuda putih, ini sekali lagi juga menggambarkan bahwa mereka yang mengikuti Kristus, jadi Kristus turun dengan pasukannya, itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Ya. Nah, orang-orang yang menang ini yang seperti apa? Ada tafsiran yang mengatakan bahwa merekalah orang-orang yang diangkat. Ada yang orang-orang kudus yang dulu sudah mati. Terus kemudian yang kedua adalah orang-orang yang diangkat sebelum Kristus datang yang kedua kali. Nah, nanti akan lebih jelas lagi ketika kita melihat petanya, peta zamannya. Tapi yang jelas mereka ini punya spesifikasi khususnya yang mengikut Yesus saat ini, yang menunggang kuda bersama-sama dengan Kristus adalah mereka yang menang. Ya. Dan sekali lagi yang berperang adalah ia sendiri di ayat 15. Masuk ke ayat 17 sampai 21, Mesias yang mengalahkan Mesias yang palsu. Dalam penglihatan yang pertama, Sang Raja Mesias sebagai penunggang kuda putih datang untuk menyatakan murka Allah atas bangsa-bangsa yang telah memberi diri disesatkan oleh Babel. Jadi tadi kan sudah saya bilang bahwa Babel itu adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh antikris, dan mereka melakukan kesepakatan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan mereka menjadi pengikut-pengikutnya. Dan itu disebut sebagai pelacuran yang besar, perzinahan. Nah, Babelnya adalah sang pelacurnya itu. Antikris ini yang pelacurnya. Ini sekali lagi gambarannya bisa dua sisi. Sisi rohani adalah terjadinya penyimpangan besar-besaran atau penyesatan besar-besaran oleh antikris. Yang kedua adalah gambaran kejahatan yang begitu rupa secara fisik, ya, yang terjadi semasa antikris. Bisa secara rohani, jadi penyesatannya, bisa juga secara fisik. Maka penglihatan kedua memperlihatkan, jadi penglihatan pertama ketika di pasal 17 dan 18, penglihatan yang ini menunjukkan ketika di pasal 19, Yohanes diperlihatkan bagaimana sang Raja Mesias itu dengan pasukannya terlibat pertempuran yang dahsyat dengan si Mesias palsu atau antikris, yang disimbolkan sebagai binatang yang keluar dari laut, berkepala 7 dan tanduk 10. Ini figuratif ya, maksudnya bukan binatang atau bentuknya seperti itu. Ada tafsiran-tafsiran yang terkait dengan ini. Misalnya berkepala 7 dan bertanduk 10, ini menggambarkan raja-raja, ya, raja-raja yang memimpin bangsa-bangsa tertentu atau negara-negara tertentu. Keluar dari laut itu juga sebuah gambaran figuratif lagi, bahwa mereka menguasai sebuah pemerintahan yang tidak terbatas, gitu kan, laut gitu. Ini sekali lagi ini figuratif dan tafsirannya bisa sebebas Anda bisa menggambarkan seperti apa, tetapi yang paling mendekati adalah ini gambaran soal kepala-kepala pemerintahan yang mengambil kesepakatan dengan antikris, ya, dengan para pengikutnya. Jadi mereka tidak saja pemimpinnya, tetapi juga ada pengikutnya. Jadi
ini sebuah gambaran penyesatan yang mengerikan. Kadang-kadang kita juga nggak bisa paham gitu loh. Ada orang yang secara kita tahu dia seorang pemimpin gitu kan, pemimpin yang menyesatkan. Tetapi anehnya kok ada saja orang yang mengikuti pemimpin yang menyesatkan gitu. Tapi Alkitab jelas menunjukkan kepada kita malam hari ini bahwa memang ada penyesat dan ada pengikut. Ini yang sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, kok iya ada ya. Contohnya saya agak menyimpang sedikit. Contohnya gini, kita tahu soal gereja setan gitu. Udah tahu namanya gereja setan, pasti ada pemimpin gereja setan. Ternyata ada pengikut-pengikut gereja setan gitu kan. Lah kok bisa ya gitu. Itu pikiran saya, kok bisa mereka itu jadi pengikut setan gitu. Ini hanya kegelisahan saya sama imajinasi saya soal pengikut gitu. Kenapa ada orang yang mengikuti sebuah jalan yang sesat gitu. Peperangan yang sama diungkapkan di pasal 17 di mana Sang Raja Mesias disebut juga sebagai anak domba ya. Wahyu 17 ayat 14. Next-nya Mesias palsu alias antikris dan nabinya ada di bumi dan mengacaukan justru saat ini dalam keadaan putus asa karena waktu buat mereka sangat singkat. Balik lagi, Anda bisa lihat di Wahyu 12 ayat 12. Makanya waktu menafsirkan ini bisa kayak spiral, balik lagi ke pasal-pasal sebelumnya. Mereka dikalahkan secara tuntas dan final dan kemudian dibuang. Ya, dibuangnya itu kalau Anda lihat pasal 19 ayat 20 itu si binatang dan para pengikutnya itu dibuang hidup-hidup. Dibuang hidup-hidup di lautan api yang menyala-nyala. Nyala-nyala oleh belerang. Ini neraka yang pertama. Karena nanti setelah kerajaan 1000 tahun ada neraka yang kedua, neraka yang kekal. Kepastian akan kekalahan mereka begitu jelas dan pasti, sehingga sesaat sebelum peperangan itu dilaksanakan, dari pihak yang pasti akan menang telah mengundang para burung pemangsa untuk siap-siap memangsa pihak yang pasti kalah. Ayat 17 dan 18. Jadi sebelum perang itu kemenangannya sudah ditentukan bahwa Kristus pasti menang. Oleh karena Kristus pasti menang, bahkan burung-burung pemangsa itu sudah pada berdatangan dan siap untuk memangsa yang kalah. Ini di ayat 17 dan 18. Ini sebuah gambaran yang menarik. Saya waktu mencoba eksposisinya itu harus seperti seorang sutradara yang menggambarkan itu dengan imajinasi, dengan gambar, dengan semua sudut-sudut warna dan tokoh-tokohnya semua tergambar seperti nonton film. Ini cara saya ketika saya mencoba mengeksposisi pasal 19. Nah, saya akan mengakhiri ini dengan gambaran tentang peta. Nah, ini peta zaman di Wahyu. Nah, ini sudah. Nah, 7 masa. Ya. Ada yang bahkan menafsirkan 7 masa ini karena menggunakan kata angka 7 itu disamakan dengan mayoritas 7 yang ada di Wahyu. Misalnya 7 jemaat, terus kemudian 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Itu digambarkan seperti itu. Nah, kapan hari kita sudah belajar bahwa 2 saksi ada di sini gitu kan, di 3,5 masa yang kedua. Ini Wahyu 6. Wahyu 6 menggambarkan seperti itu. Wahyu 11-nya
gambarannya adalah setelah selesai masa antikristus, kemudian ada masa damai. Nah, kemudian kita belajar ada beberapa tafsiran yang disampaikan, dan ini gambarannya. Jadi ya, kalau R1 ini mengatakan pengangkatannya sebelum masa antikris. Masa antikris ini 7 masa ini. Terus kalau R2 ini, R itu simbol rapture, pengangkatan itu setelah 3,5 masa. Jadi antikris waktu memerintah pertama-tamanya kayaknya damai. Jadi damai yang palsu. Nah, terus kemudian tetapi sudah terjadi sekresi atau sudah terjadi tekanan demi tekanan dari pihak antikris, dan orang-orang yang terselamatkan di masa 3,5 ini kemudian mereka diangkat 3,5 sebelum terjadinya aniaya yang luar biasa. Nah, aniaya yang luar biasa 3,5 masa berikutnya ini banyak yang memperkirakan inilah masa-masa Babel itu. Ya. Ada yang memperkirakan masa Babel ini 7 masanya. Sehingga Kristus turun itu di sini, di pengangkatan yang ketiga. Ya. Itu kemudian mereka ketemu di udara. Baru setelah masa ini, Wahyu, Kerajaan 1000 tahun, dan Wahyu 19 ada di sini. Nah, ini Kristus kan di awan-awan. Terus kemudian ada Kristus yang turun ke bumi. Ini pertempuran terakhir. Cuma ganjelannya adalah ada di kerajaan 1000 tahun ini. Padahal kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi setelah Wahyu 19. Karena Wahyu 20 lah bicara kerajaan 1000 tahun. Jadi ini tafsiran yang pertama. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, pertemuan di udaranya di sini. Jadi ketika rapture yang pertama kali di sini. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang nanti akan menjadi pasukan yang mengikut Yesus. Gitu. Nah, kemudian ini masa Babel. Jadi 7 masa ini jadi masa Babel. Dan disinilah pertempuran besar-besaran di Wahyu 19. Lalu Kristus datang, perkawinan anak domba di sini. Nah, kemudian kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20. Nah, ini gambaran-gambaran tafsiran ya. Ini gambaran tafsiran yang lebih lengkap yang saya ambil di internet. Ya. Cuma mirip dengan yang saya gambarkan. Nah, di sini perkawinan anak domba, ini second coming-nya, Yesus datang yang kedua kali. Nah, ini pertempuran terakhir, Gog Magog. Nah, di sini yang angka 7 ini namanya pertempuran Armageddon. Sebelum masa 1000 tahun. Tuh. Terus ada lagi tafsiran yang seperti ini. Ya. Saya kasih gambaran lagi. Nah, ini gambaran tafsiran yang secara umum ada di kekristenan. Jadi ada 4 tafsiran. Post tribulasi, premilenialis. Di ini milenium, ini tribulasinya yang tadi 7 tahun tadi masa tribulasi, terus kemudian second coming, Yesus turun, terus milenium, baru di sini pengadilan terakhir. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ini tribulasi, Yesus turun pertama kali di sini, tapi tidak di bumi, hanya di awan-awan. Lalu dia turun lagi di sini, tapi langsung ke bumi dengan gerejanya, dengan pasukan. Jadi dia ketemu dulu di awan-awan, terus di sini dengan gerejanya turun ke bumi, bertempur dengan Babel, baru masa 1000 tahun, terus judgment. Ya, gambaran saya yang pertama cenderung di sini, cenderung di yang nomor 2. Terus ada yang seperti ini tafsirannya. Jadi nggak ada tribulasi, tapi langsung tiba-tiba ada masa
milenium, jadi semua dianggap masa antikris karena memang antikris sudah ada sejak zaman Kristus gitu sampai sekarang. Ya, terus yang dipertegas adalah di mileniumnya. Terus kedatangan kedua dan pengadilan terakhirnya di akhir milenium. Ini tafsiran yang ketiga, namanya post milenium. Nah, tafsiran yang keempat ini tidak ada sama sekali milenium. Jadi langsung. Kalau ini kan masih ada antikris, yang nomor 3 ini masih ada antikris. Ya. Masih ada antikris, masih ada Babel, masih ada perang, masih ada segala macam. Tapi terus mulailah kerajaan 1000 tahun. Nggak tahu ini mulainya kapan atau tandanya seperti apa, nggak tahu. Cuma akan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, sementara yang tafsiran yang keempat, ini milenium itu nggak ada, hanya simbol aja. Jadi sejak Yesus, ya Yesus turun ke bumi, nanti dia akan turun yang kedua kali, terus pengadilan. Jadi kayu itu sudah dianggap simbolik semua, nggak ada yang seperti yang digambar. Itu menurut tafsiran yang keempat. Ya, semoga dengan gambaran-gambaran ini bisa makin memperjelas pemahaman kita. Butuh mendeskripsikan masing-masing posisi-posisinya. Bisa Anda di nomor 1, bisa Anda di nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4. Ya. Kalau yang saya gambarkan lebih mirip ke nomor 2. Ya, karena saya background-nya dispensasional, arahnya mirip dengan ini. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Christina sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pastor Ishak yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi diskusi ya. Karena Bu Ayu sudah ada. Atau kita tutup dalam doa dulu ya Pastor ya. Oke, doa dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa dulu. Bapa Ya. di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Pastor Ishak Bapak. Biarlah apa yang sudah kami simak tadi dapat kami mengerti Bapak, dan selanjutnya kami akan berdiskusi. Kiranya Engkau yang menyertai setiap hamba-Mu yang hadir di Zoom ini, agar kami bisa mempelajari firman Tuhan dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan ke Terima kasih Bu Pastor Ayu Yusa. ya. Ya, Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Elia. Terima kasih Bu Yang Ayu. sudah. Terima kasih Bu Kasih, Pak. Christine ya yang sudah menjadi host malam hari ini. Sama-sama Bu Ayu. Ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan masih ada Pak Elia. Saya silakan. Recordingnya bisa stop Bu Christine.